Jadi dasar timbul dan inti dari mazhab fisiokrat ini yaitu untuk mengkritik terhadap mazhab merkantilisme yang dimana menitikberatkan kepada perdagangan internasional, perbanyak ekspor dan mengurangi impor, dan menumpuk kekayaan. Nah, mazhab fisiokrat ini mementingkan konsep hukum alam sehingga berbeda dengan merkantilisme. Dan dimulai dari munculnya Kusne yang dengan bukunya berjudul Table of Economics yang berisikan bahwa masyarakat itu dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kelas produktif yang berisikan petani, dan kelas steril yang berisikan contohnya saudagar, lalu kelas properti yang contohnya seperti pemilik tanah, dan yang terakhir adalah kelas buruh. Nah, Kusne ini menjelaskan bahwa manusia itu harus diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang terbaik menurut dirinya masing-masing tanpa intervensi dari pemerintah. Karena menurutnya jika ada intervensi dari pemerintah malah akan membuat atau merusak keseimbangan yang sudah terjadi secara alami. Dan menurut Kusne, pajak dikenakan kepada kaum properti atau pemilik tanah itu karena mereka dianggap tidak produktif. Jadi jika dikenakan ke pemilik tanah, menurutnya tidak akan mengurangi input yang tersedia dalam pertanian, sehingga tidak menyebabkan ekonomi mengalami penurunan. Siapa yang diuntungkan dalam mazhab fisiokrat ini? Tentu saja yang diuntungkan itu adalah kaum buruh dan kaum petani. Kenapa? Karena berbeda dengan mazhab merkantilisme yang melarang ekspor sehingga hasil dari tani itu menurun. Kalau mazhab fisiokrat ini, mereka memfokuskan kepada tanah dan kaum produktif, yaitu petani dan buruh. Mereka akan didukung karena membutuhkan untuk memproduksi hasil pertanian, yang dimana nanti hasil tani akan naik dan tentu saja upah buruh dan hasil petani akan meningkat. Jadi ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh fisiokrat. Salah satunya ialah konsep perekonomian yang disamakan dengan fungsi biologis manusia. Lalu yang selanjutnya adalah teori pembagian pendapatan masyarakat yang menjelaskan sumber-sumbernya mereka berdasarkan tiap-tiap golongan. Lalu ada teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi yang dikemukakan oleh Turgot. Lalu yang terakhir adalah konsep teori awalnya law of diminishing return yang dijelaskan dengan cara semakin lama tanah itu akan semakin sulit didapatkan dan kualitasnya makin rendah, sehingga output yang dihasilkan tanah itu juga akan semakin menurun tiap tahunnya. Jadi Thomas Hume itu menjelaskan dalam bukunya ini ada 3 cara untuk meningkatkan surplus dengan cara ekspor. Yang pertama itu adalah kebijakan harga, di mana saat mereka monopoli, mereka akan menjual barang-barang mereka dengan ekspor yang setinggi-tingginya. Di mana ini tidak relevan karena ini akan mengakibatkan penumpukan uang dan berakhir nantinya ke defisit neraca perdagangan. Kedua adalah kebijakan kualitas barang, yang dimana ketika kualitas barang meningkat, demand barang tersebut juga akan meningkat dan ekspor barang tersebut juga akan meningkat. Dan menurut saya ini masih relevan untuk zaman sekarang karena barang yang dengan kualitas yang baik, peminat atau demand-nya juga akan meningkat. Terakhir adalah kebijakan pajak nasional, yang dimana bea ekspor harus rendah dan bea impor juga harus rendah ketika ingin menjual barang tersebut dengan ekspor yang lebih tinggi. Lalu bea impor yang harus tinggi ketika barang tersebut harus dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri. Nah, agar kekayaan dalam negeri tidak keluar ke luar negeri. Dan menurut saya ini masih relevan dan masih diterapkan dengan kebijakan yang sekarang namanya kebijakan non-tarif dan kebijakan tarif. Begitu.